Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach dan juga coaching. Sebelumnya perkenalkan saya Kiki Astrina dari SD 174 Matarima Walie. Hari ini saya berperan sebagai pengamat dan rekan saya yang bernama Perkenalkan, saya Irma dari SDN 143 Limpo Tengah sebagai coach. Saya Reski Ramadhani dari SDN 213 Lagoci sebagai Koci. Selamat menyaksikan. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Kalau Ibu Kiki sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Luar biasa. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Irma. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Baiklah, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah Bu, untuk pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu Irma itu yaitu kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Oh, baiklah. Jadi itu tadi kompetensi yang ingin Bu Irma kembangkan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kira-kira dari ketiga kompetensi yang disebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik atau yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya observasi atau yang ingin saya kembangkan secara spesifik, yakni mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah untuk pertanyaan terakhir, Bu, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin saya ini nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu, Bu. Oke, baiklah Bu. Demikian dulu ya Bu praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachinya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Bagaimana kabarnya, Bu Reski? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Irma bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Saya dengar-dengar Bu Reski katanya ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu. Apa betul, Bu? Betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik, Bu. Tapi sepertinya kita tidak memiliki waktu banyak ya, Bu. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita mengobrol-ngobrol. Jadi kira-kira apa ya yang Ibu mau sampaikan? Begini, Bu.
terkait dengan rekan saya di sekolah. Saya perhatikan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, eh, yaitu ceramah lagi. Padahal kita kan ketahui bersama, Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi belum tergerak untuk melakukan perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu, Bu. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti eh, permasalahan dari Bu Reski ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, begitu ya, Bu? Iya, begitu, Bu. Eh, Media ataupun model pemerannya masih model yang lama, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Reski dapatkan? Hari pertama kita ini, saya ingin melihat adanya perubahan Oke, jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan ya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Reski ingin lihat atau ingin di sekolah Ibu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode atau model, media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja, Bu, seperti itu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode atau model atau media bervariasi itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya, Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu, Bu Reski ini sekarang berada di level berapa, Bu? Sepertinya masih ada di level 5, Bu. Karena di sekolah itu rata-rata menggunakan media atau metode yang kurang bervariasi, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Bu. Oke, di level 5 ya, Bu. Jadi di level 5 ini kondisi sekarang menurut Ibu bisa ditingkatkan ke level berapa menurut Ibu dalam pembelajaran bervariatif di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 8 ya, Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke 8 masih mungkin dilakukan perubahan ya, Bu. Baiklah, ya dari 5 tadi menjadi level ke-8 ya, Bu. Kira-kira usaha apa ya yang akan Ibu Reski lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan, Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian seperti itu, Bu.
Oke, itu merupakan rencananya Ibu dengan eh, kegiatan seperti mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu, apakah ada strategi yang mungkin atau yang pernah Ibu terapkan di sekolah dengan teman-teman begitu Bu? Teman-teman di sekolah maksudnya begitu Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah, Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bu Reski ini sudah merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshopnya ya. Nah, dari ketiga hal yang atau kegiatan yang Ibu rencanakan ini, kira-kira Bu Reski untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana ya, Bu? Sepertinya yang mentoring ya, Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop, eh, itu persiapannya harus lebih matang, terus waktunya juga tidak sebentar, kemudian juga biayanya, dan harus juga mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah kegiatan yang mentoring, Bu. Oke, kegiatannya kalau menurut Ibu itu kegiatan mentoring ya. Kalau kegiatan mentoring ini, Bu, kira-kira eh, Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa saja, begitu, Bu? Nanti saya mungkin minta bantuan kepada teman guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT, Bu. Atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Ibu Reni, dan juga nanti saya minta bantuan kepada Pak Adi gitu, Bu. Oke, berarti Bu Reski pengen atau ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya ya, Bu. Kalau menurut Ibu, kira-kira kapan Ibu bisa merealisasikan mentoring ini, Bu? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan, insya Allah saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dulu dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Bagus sekali ya, Bu Reski. Selanjutnya, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu, ya bagaimana caranya untuk terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Bu. Oke, Alhamdulillah Ibu sudah ada gambaran ya Bu untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Selanjutnya saya tunggu nanti kabar-kabar baiknya Ibu Reski setelah melakukan mentoring. Saya juga sudah tidak sabar nih mendengar cerita-cerita Ibu Reski yang selanjutnya. Mungkin dari percakapan kita hari ini kita sudah cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga nantinya rencana-rencana yang Ibu Reski ingin terapkan seperti mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Iya Bu, amin. Terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan
keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya ya Bu. Amin, amin. Sama-sama juga ya Bu Reski. Mungkin lain kali ada yang ingin Ibu ceritakan, bisa langsung hubungi saya ya Bu Reski. Iya Bu, semoga di lain kesempatan kita bisa bercakap-cakap lagi ya Bu. Oke Bu Reski. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Kiki. Baiklah Bu Irma tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Reski. Iya Bu, Alhamdulillah Bu. Baiklah Bu Irma, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Kalau menurut saya ya Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Begitu, Bu. Oke, Bu Irma. Jadi menurut saya sebagai observer, ketika saya mengamati percakapan antara Bu Irma dan Bu Reski tadi, proses coaching tadi antara Bu Irma dan Bu Reski itu sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Irma sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Bu Reski. Sehingga Bu Reski bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi yang barusan dilakukan? Eh, Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu lebih memahami lagi bagaimana proses coaching sesuai dengan alur Tirta, sehingga ke depannya nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari yang saya lakukan sekarang, Bu. Oke Bu, saya sangat setuju dengan pendapat Bu Irma. Jadi semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi Amin. kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bu. Wabarakatuh. Iya.